Informasi pertama dalam Galeri Ramadan, Saudara. Ada cara seru yang dilakukan oleh anak-anak untuk menunggu waktu berbuka puasa. Nah, ini anak-anak yang tinggal di lereng Gunung Merbabu, wilayah Selo, Boyolali, Jawa Tengah, menghabiskan waktunya dengan bermain meriam bambu. Berikut keseruannya. Setiap sore, sekelompok anak lereng Gunung Merbabu yang tinggal di Desa Samiran, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah ini membawa meriam bambu ke lahan kosong tidak jauh dari rumah mereka. Mereka ingin mengisi waktu menjelang berbuka puasa dengan bermain meriam bambu. Permainan ini membutuhkan sejumlah peralatan bambu yang kuat dan besar, serta korek api dan karbit. Setelah tiba di lahan kosong, meriam bambu ditata berjajar. Silih berganti, meriam dibunyikan dengan menyulut lubang bahan bakar. Karbit digunakan untuk menghasilkan suara yang menggelegar. Sering, Dek, membunyikan gini ya? Sering. Sudah berapa kali? 3 kali. Oh, 3 kali. Kalau puasa bunyikan terus? Takut nggak? Nggak, biasa aja. Temennya banyak? Banyak. Kegiatan menunggu berbuka puasa ini dilakukan di lahan kosong agar tidak mengganggu warga lain. Selain itu, mereka juga bisa menikmati pemandangan indah puncak Gunung Merapi dan Merbabu. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Keterbatasan penglihatan, Saudara, tak menghalangi semangat sejumlah penyandang tunanetra di Solo, Jawa Tengah ini untuk bertadarus Al-Quran di bulan suci Ramadan. Mereka membaca kitab suci dengan menggunakan Al-Quran Braille. Beginilah kegiatan penyandang tunanetra di Panti Rehab Pelayanan Sosial Netra Bakti Candrasa di Pajang, Solo, Jawa Tengah. Mereka mengisi bulan suci Ramadan dengan bertadarus Al-Quran. Dengan tekun mereka menggunakan jari menelusuri Al-Quran Braille di Masjid Nurul Huda yang berada di panti itu. Butuh waktu 2 hingga 3 tahun untuk bisa membaca Al-Quran Braille. Mereka harus tekun menghafal dan memahami huruf-huruf Braille tersebut. Akan tetapi hal itu tidak menghalangi semangat penyandang tunanetra untuk bisa menyelesaikan bacaannya di bulan Ramadan ini. Dan siang ini yang daros, siang malam itu habis tarawih. Habis tarawih juga daros. Biasanya sehari semalam itu targetnya berapa ayat atau berapa lembar gitu? Targetnya ya, kadang ya sampai 1 juz. 1 juz. Tahun kemarin enggak, soalnya kan kalau di sini sebelum bulan Ramadan itu sudah dipulangkan. Sebelum Idul Fitri sudah dipulangkan. Jadi belum sempat kataman sama teman-teman, pasti udah pulang kayak gitu. Kalau tahun kemarin berapa juz dapatnya? Kemarin kayaknya 3. Tadarus atau membaca Al-Quran merupakan kegiatan rutin penghuni panti selama bulan puasa. Biasanya kegiatan ini dilakukan usai sholat zuhur dan tarawih. Habis anak-anak KBM jamaah, kemudian sholat dilanjutkan dengan tadarus bersama, dilanjutkan dengan kajian. Kalau di bulan Ramadan ini kegiatan apa aja? Sama, hanya sore hari ditambah santapan rohani sore. Tadarus ini biasanya diikuti para penderita tunanetra yang telah mampu membaca tulisan Braille. Mereka yang belum mampu biasanya mendengarkan sambil menghafalkan bacaan. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo, Jawa Tengah. Melalui program Cinta Anak Yatim, Saudara, SCTV menyalurkan bantuan operasional sebuah pondok pesantren yang juga berfungsi sebagai panti asuhan di kota Ambon, Maluku. Bantuan ini diharapkan akan membuat para santri kian semangat mendalami agama Islam. Inilah pondok pesantren Tahfidul Quran Darul Ulum Durun Nafis yang terletak di puncak Gunung Kahena, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Meski sederhana, pondok yang juga berfungsi sebagai panti asuhan ini menampung 46 anak yatim piatu dan fakir miskin, serta santri lainnya untuk mendalami agama Islam. Mereka rata-rata berasal dari sekitar Pulau Ambon dan Maluku Tengah. Ya, alhamdulillah selama mondok bisa mendapatkan banyak pengalaman. Mulai dari bisa mandiri. Berapa banyak?
Alhamdulillah sekarang udah 15 juz. 15 juz. Cita-citanya apa? Pengen menjadi ulama. Untuk mendukung operasional pondok pesantren, SCTV pun hadir menyerahkan bantuan pemirsa melalui program SCTV Cinta Anak Yatim. Kami ucapkan terima kasih. Semoga amal dan bantuan daripada Bapak, Ibu, dan saudara semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan amal jariah yang berkelanjutan hingga hari kiamat. Diharapkan dengan bantuan ini, anak-anak yatim dan santri lain kian bersemangat untuk mendalami agama Islam. Juhri Samaneri melaporkan dari Ambon, Maluku. Saudara, tradisi ngaji pasaran yang sudah berlangsung selama ratusan tahun masih dijalani oleh para santri dalam mengisi ibadah suci di bulan Ramadan. Salah satunya di Masjid Al-Mutakin Kendal yang didatangi oleh santri dari berbagai daerah. Berikut Safari Ramadan bersama Nabila Biasya dan juru kamera Daniel Sitanggang. Saudara, di Kendal, Jawa Tengah ada wilayah yang dikenal dengan kota santri, yaitu Kecamatan Kaliwungu. Di Kaliwungu ini menjadi pusat dakwah Islam sejak abad ke-15 dan 16 untuk wilayah Jawa Tengah, khususnya adalah di Kaliwungu ini sendiri. Nah, salah satu bukti sejarahnya adalah masjid tempat saya berada ini, yaitu adalah Masjid Al-Mutakin, yang sampai saat ini masih memiliki tradisi yang terus dijaga. Seperti lihat di sini bahwa dimasuki bulan suci Ramadan, bapak-bapak di sini berkumpul menanti berbuka puasa sambil membaca ayat suci Al-Quran. Tapi sebenarnya bukan hanya bapak-bapak saja yang mengisi bulan Ramadan ini dengan mengaji. Ada juga para pemuda yang mengaji tapi tidak berbarengan dengan bapak-bapak. Ada di sana. Kita lihat ke sana. Nah, di sini adalah lokasi dari para pemuda yang mengisi waktu puasa mereka menjelang berbuka. Tapi mereka tidak membaca ayat suci Al-Quran, tapi mereka sedang ngaji pasaran atau membaca kitab kuning. Nah, di kitab kuning ini tidak hanya membahas soal agama, tetapi juga membahas berbagai macam persoalan. Nah, mereka dulu dibacok, baru separuh ya. Ada perbedaan ngaji pasaran di sini karena guru yang menerjemahkan kitab kuning ini menggunakan bahasa Jawa. Kenapa bahasa Jawa? Karena bahasa Jawa dianggap bisa menerjemahkan bahasa Arab sehingga memiliki arti yang paling mendekati. Nah, tradisi ini memang sudah berjalan ratusan tahun lamanya dan mereka hanya datang santri-santri ini saat bulan puasa, dan setelah selesai bulan puasa dan mengikuti pasaran ini mereka akan kembali ke daerahnya masing-masing. Tradisi ngaji pasaran itu di Jawa khususnya, juga di Kaliwungu, itu sudah berjalan ratusan tahun. Jadi ratusan tahun itu biasanya kalau santri itu ngaji pasaran, kitab-kitab tertentu, kitab yang di luar pasaran dihatamkan 1-2 tahun. Tapi kalau ngaji pasaran itu cukup dihatamkan 20 hari bahkan sampai 30 hari. Ada yang seminggu dihatamkan. Ini menambah pemasukan hasanah keilmuan kepada santri. Dan lagi biasanya santri itu kalau ngaji pasaran itu niatnya tabaruk, mencari keberkahan. Di samping ilmu yang dicari juga berharap keberkahan dari Allah. Lagi-lagi saya mendapat pengalaman baru dari jalan-jalan kali ini. Tetap ikuti jalan-jalan mencari berkah di Safari Ramadan. Selanjutnya, saudara, apa sebenarnya arti ikhlas? Nah, ini apakah mengharapkan sesuatu dari perbuatan atau bantuan yang kita lakukan kepada orang lain berarti kita itu tidak ikhlas? Nah, berikut penjelasan Habib Hussein Ja'far dalam Ustadz Menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan
berusaha insya Allah menjawab pertanyaan yang sudah masuk di Instagramnya Liputan 6. Yang pertama dari ucu.marlina.56. Ustadz, apa sebenarnya arti ikhlas? Apakah mengharapkan sesuatu dari perbuatan atau bantuan kita untuk orang lain berarti kita tidak ikhlas? Ikhlas itu sendiri secara bahasa berakar kata dari kata khalas. Khalas itu artinya murni, bersih. Maka ikhlas adalah upaya untuk membersihkan atau memurnikan. Sehingga segala upaya dari kita untuk memurnikan ibadah kita untuk siapa? Untuk Allah semata, maka itu adalah termasuk dari ikhlas itu sendiri. Orang yang ikhlas, dia hanya berharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kepada selainnya. Ini tingkatan ikhlas yang tertinggi. Namun, seseorang yang beribadah karena ingin mendapatkan surga atau ingin jauh dari neraka, itu bukan berarti mereka tidak ikhlas, walaupun tingkatan ikhlasnya berbeda dengan tingkatan yang pertama. Karena surga dan neraka itu adalah reward dan kemudian punishment yang memang Allah siapkan kepada siapa saja yang melanggar. Maka melakukan sesuatu karena Allah dan selainnya yang diperkenankan oleh Allah adalah sesuatu yang termasuk ikhlas hanya pada tingkatan yang lebih rendah dari hanya karena Allah semata. Dan ciri orang yang ikhlas adalah dia dipuji, tidak terbang, dan dia dicaci, tidak tumbang. Karena bagi dia yang penting dan utama hanya pandangan Allah, bukan pandangan manusia. Baiklah di mata Allah dan jangan berupaya untuk baik di mata manusia. Karena pandangan manusia kadang penuh kerabunan, penuh tipuan, dan lain sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, seorang warga Karawang, Jawa Barat membeli mobil mewah seharga $500 miliar dengan uang koin. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Di kondisi new normal, aku butuh perawatan kulit yang tepat. Baru Marina Hand Body Lotion UV White dengan advance formula mengandung 3 kali active white dan astaxanthin, bikin kulit 3 kali lebih bersinar dan sehat. New normal, new glow dengan Marina UV White. Masuki dunia lavender, resapi keharuman lembut dan menyegarkan dengan essential oil French lavender baru. Downy French lavender menyegarkan sepanjang hari. Baru dari Downy, $500. Saat kulitku kusam, I have my bestie. Ini Ermina Bright Stuff Face Wash. Ekstrak summer plum dan vitamin B3, lembut bersihkan, kulit tampak cerah. Lembutnya bikin nyaman, cerahnya beneran. Ermina Bright Stuff, my beauty bestie. Sebagai ibu, aku selalu memberi perlindungan optimal. Nutrilon Royal, lebih tinggi fosgos, DHA dan omega, dukung ibu siapkannya jadi pemenang. Nutrilon Royal, bekal untuk menang. Rambut kebal, ini senjata rahasia lawan rambut rontok. Kombo kebal dari Pantene bekerja seperti multivitamin yang bantu cegah rambut rontok. Rambut kebal, ya rambut tebal. Lihat bedanya dalam 14 hari. Kebas dan kesemutan. Minum Neurobion. Efektif atasi kerusakan saraf. Untuk atasi kebas dan kesemutan karena kekurangan vitamin B neurotropik. Neurobion. Dewi Sri memanggil kekuatan memeti sawah untuk mengecoh pasukan hama. Ia pun berhasil dapatkan caping pusaka. Marjan berbuka penuh harapan. Jaga kesehatan mulutmu dengan Total Care Mouthwash. 99% natural antibakterial dari siwak, sea salt, tea tree oil, dan teknologi CPC. Melindungi mulut dari kuman dan bakteri. Total Care Mouthwash untuk kesehatan mulut yang amanah. Dewi Sri memanggil kekuatan memeti sawah untuk mengecoh pasukan hama. Ia pun berhasil dapatkan caping pusaka. Marjan berbuka penuh harapan.
Super finish. Salah. Oh, sensational. Saksikan Aston Villa versus Tottenham Hotspur Sabtu 9 April. Manchester City versus Liverpool Minggu 10 April dipersembahkan oleh Gak licin dan pedih di mata. No worry, kan pakai My Baby. My Baby Hair and Body Wash teruji klinis, merawat rambut dan kulit dengan lembut untuk bayi dan newborn, bikin mandi bebas worry. Baru varian Sweet Floral. Bingung beli parsel Ramadan di mana? Kan ada Tokopedia Parsel Ramadan. Ada ribuan pilihan parsel mulai dari 50.000, gratis ongkir gasan lagi. Tokopedia Parsel Ramadan. Makasih. Ayo pilih Tokopedia Parsel Ramadan. Tokopedia. Kok Ayu nggak ngenalin gua ya? Setelah kerja seharian, ibadah harus terus disempurnakan. Saat sakit kepala, cepat minum Bodrek saat berbuka. Dapat diminum sebelum makan. Mari sempurnakan ibadah kita. Bodrek terus menangkan harimu. Sahur, sahur, super bubur. Kuah soto. Kuah sotonya gurih banget. Kerupuknya pecah. Enaknya. Sahur enak dan hangat ya super bubur kuah. Jalani puasa dengan minum susu steril 7 kurma. Paduan susu steril plus kurma. Enak. Baik untuk sahur dan berbuka. Susu steril 7 kurma. Double manfaat baik untuk jalani puasa. Lihat, layangan. Kasihan, nggak bisa main karena masuk angin. Fix Vapor dengan minyak eukaliptus, mentol, dan camphor. Berikan sensasi hangat, bantu legakan 5 gejala masuk angin dan batuk. Fix Vapor. Kenapa? Bu, aku batuk, hidungku tersumbat. Aku harus pakai apa ya untuk terapi hirup uap? Fix Vapor. Mengandung minyak eukaliptus, mentol, dan camphor. Bantu redakan gejala pilek seperti hidung tersumbat dan batuk. Hirup uap dengan Fix Vapor. Lega. Saat kulitku kusam, I have my bestie. Ini Ermina Brightsta Face Wash. Ekstrak summer plum dan vitamin B3, lembut bersihkan, kulit tampak cerah. Lembutnya bikin nyaman, cerahnya beneran. Ermina Brightsta, my beauty bestie. Setelah kerja seharian, ibadah harus terus disempurnakan. Saat sakit kepala, cepat minum Bodrek saat berbuka. Dapat diminum sebelum makan. Mari sempurnakan ibadah kita. Bodrek terus menangkan harimu. Formula Diamond Crystal. Semewah diamond, sebening kristal. Enak dipakai, nyaman digenggam. Formula Diamond Crystal. Lindungi pagi dan malam. Hanya 3.000. Yang kuat, ada formulanya. Gentle Gen, deterjen dengan wangi parfum Paris. Mencuci pakaian, tangan tetap lembut. Ini deterjenku. Gentle Gen, deterjen tumbuhan, wangi dan lembut di tangan. Assalamualaikum, Kakak. Ya ampun, maaf ya Kak, ganggu malam-malam. Tuh kan, jelek gini TV-nya, burem-burem deh. Iya nih Kak, gimana ya Kak ya? Mau tau nggak nih, cara menangkap siaran TV digital? Gimana Kak caranya? Nah, ini kebetulan aku bawa alat kecil ini, namanya set-top box. Nah, biar nggak penasaran, kita coba langsung ya Kak ya. Di sini itu kita masukin kabel antena ke set-top box. Nah, kemudian Kakak masukin ini nih Kak, kabel HDMI-nya di sini. Nah, terus Kak, yang satunya ini Kakak masukin ke lubang yang ada di TV HDMI-nya. Nah, ini menu daripada set-top box-nya Kak. Setelah keluar menu, kita oke-okein aja nih. Nanti set-top box-nya akan men-scanning apa aja sih channel-channel yang akan ketangkep di siaran digital TV-nya Kakak. Nah, sekarang gimana Kak hasilnya? Lebih bersih, jernih, canggih. Ini gratis loh Kak. Bersih, jernih, canggih. Senyum itu beri banyak kebaikan. Senyum menyebarkan semangat. Semangat ya Pak. Senyum menumbuhkan kesabaran. Maaf ya Bu, Ida belum bisa lebaran di rumah tahun ini. Senyum memberikan ketenangan. Calf Face Wash, bersihkan dan lembabkan kulit wajah. Bantu keluarkan senyum terbaikmu untuk sebarkan kebaikan. Karena senyum itu sedekah. Silakan takjilnya. Kita selalu diandalkan. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta, cepat redakan perih dan mual karena mah.
siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Kopi, gula aren, rasanya paten, bikin semua pengen. Nikmat aromanya bukan main. Cuma kopi, gula aren, rasanya bukan main. Kopi dan arennya lebih paten. Beli 2 gratis 1. Kopi, jagonya kopi. Nggak licin dan pedih di mata. No worry, kan pakai My Baby. My Baby Hair and Body Wash teruji klinis. Merawat rambut dan kulit dengan lembut untuk bayi dan newborn. Bikin mandi bebas worry. Baru, varian Sweet Floral. Bingung beli parsel Ramadan di mana? Kan ada Tokopedia parsel Ramadan. Ada ribuan pilihan parsel mulai dari 50.000, gratis ongkir gas. Tokopedia parsel Ramadan. Makasih. Ayo pilih Tokopedia parsel Ramadan. Tokopedia. Kok Ayu nggak ngenalin gua ya? Wardah Lightening Gentle Wash kini dalam kemasan baru. Wardah Lightening Micellar Gentle Wash dengan micellar technology dan advanced niacinamide membersihkan wajah tanpa rasa ketarik. Wardah Lightening Micellar Gentle Wash. Dewi Sri memanggil kekuatan memedi sawah untuk mengecoh pasukan hama. Ia pun berhasil dapatkan caping pusaka. Marjan berbuka penuh harapan. Ini siapa, Kek? Malaikat. Ini gimana? Ini urusan kacamata ini. Sambungkan senyuman bersama Telkomsel Siaga. Nggak licin dan pedih di mata. No worry, kan pakai My Baby. My Baby Hair and Body Wash teruji klinis. Merawat rambut dan kulit dengan lembut untuk bayi dan newborn. Bikin mandi bebas worry. Baru, varian Sweet Floral. Kalian mau buka pakai apa? Gak tahu. Apa aja? Terserah mama deh. Kasih jempol buat yang pesenin banyak bukaan. Di GoFood ada banyak pilihan makanan. Saat harus pindah tempat, kamu bisa gerak cepat. Pakai Goret, bisa ganti tujuan. Kasih jempol. Glow Lovely. Hai, minggu depan bak bereunian. Wah, tidak. Dress code-nya putih. Terus? Muka kusamku jadi makin kelihatan kalau pakai hijab putih. Pakai Glow Lovely, bikin mukamu glowing bahkan saat berhijab putih. Multivitamin dan glow serumnya meresap untuk wajah glowing, Vita Glow. Ramadan ini hati glowing karena silaturahmi, wajah glowing karena Glow Lovely. Pakai hijab putih, siapa takut? Glow Lovely. Kementerian Perhubungan akan kembali menyelenggarakan mudik gratis tahun ini. Kemenhub, saudara, menyiapkan 350 bus untuk melayani puluhan ribu pemudik ke wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Ya, pendaftaran peserta mudik gratis akan dibuka mulai minggu depan. Dalam konferensi persnya secara virtual, saudara, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiadi menyatakan rute yang akan dibuka untuk mudik gratis tahun ini, yakni dari ibu kota Jakarta ke beberapa wilayah di Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Untuk tujuan Jawa Barat melintasi Cirebon, Tasik dan juga Garut. Sementara rute Jawa Tengah melintasi Tegal, Semarang, Kudus, Solo, Wonogiri, Purworejo, Purwokerto dan juga Cilacap. Guna menyukseskan rencana mudik gratis, Kementerian Perhubungan menyiapkan 350 bus untuk mengangkut sekitar 10.500 penumpang. Selain itu, saudara, Kementerian Perhubungan ini juga berharap warga tidak mudik dengan mengendarai sepeda motor. Mengantisipasi hal itu, Kemenhub menyiapkan 34 truk untuk mengangkut sepeda motor para pemudik. Program mudik gratis ini akan dimulai pada tanggal 27 hingga 29 April 2022 mendatang. Siang, salam sejahtera. Menyempurnakan ibadah kita atau masyarakatnya yang bisa kita angkut juga kisaran sekitar 10.000. Pendaftaran mulai minggu depan dan tujuannya hanya ke Jawa Barat juga ke Jawa Tengah. Sebagian besar kota-kota di Jawa Tengah. Ya, saudara, meski Hari Raya Idul Fitri ini masih 3 pekan lagi, namun antusiasme warga untuk mudik sudah mulai terlihat terbukti. Ini lebih dari 60% tiket mudik menggunakan kereta api sudah ludes terjual. Dan untuk memantau perkembangan tiket mudik Lebaran, saudara, kami sudah terhubung dengan Hendrawan Rizal dan Waluyo Adi di Stasiun Senen, Jakarta Pusat. Rizal, bagaimana pantauan pagi ini untuk mudik di sana, Rizal? Baik,
David dan juga saudara, situasi saat ini di stasiun Pasar Senen dari pantauan kami memang sudah banyak calon penumpang yang saat ini sedang menunggu untuk memasuki kereta di beberapa ruang tunggu ataupun kursi tunggu yang ada di stasiun Senen. Sementara dari para calon penumpang ini tadi dari pantauan kami sudah mulai berdatangan ataupun membludak sejak dini hari tadi sampai dengan pagi hari ini, dan memang prediksinya ini semakin siang nantinya akan semakin banyak calon penumpang yang berdatangan. Dimana tadi kami sempat mengkonfirmasi dengan PT KAI bahwa memang untuk pekan pertama bulan Ramadan ini sudah ada sekitar 45% okupansi calon penumpang, dan memang jumlah ini bukan merupakan puncak dari arus mudik sendiri, di mana memang sejak awal Ramadan ini sampai dengan Jumat kemarin menurut data dari PT KAI sudah ada sekitar 240.000 penumpang yang melakukan keberangkatan dari stasiun Pasar Senen. Sementara itu memang diprediksi bahwa di Lebaran pada tahun kali ini untuk para calon penumpang ataupun keberangkatan dari stasiun Senen ini akan jauh lebih banyak dibandingkan 2 tahun sebelumnya, dikarenakan memang saat ini tidak ada pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah dibandingkan tahun ataupun 2 tahun lalu, di mana memang saat itu kondisi COVID-19 masih belum dapat terkontrol. Di mana untuk tiket kereta sendiri dari tanggal 22 April sampai dengan 30 April ini sisa dari tiket kereta sendiri ini ada kurang lebih sekitar 37%, dan Anda dapat mendapatkan tiket kereta api ini melalui aplikasi penjualan tiket online ataupun dapat mengakses aplikasi KAI Akses. Sementara itu untuk tiket kereta H-5 Lebaran ini sudah hampir ludes terjual. Sementara itu, saudara, untuk syarat perjalanan sendiri menggunakan kereta api ini masih sama seperti sebelumnya, di mana memang aturan dari Kementerian Perhubungan ini bagi Anda yang sudah mendapatkan vaksinasi booster ini tidak diwajibkan untuk menyertai surat hasil bebas COVID-19. Sementara bagi Anda yang baru mendapatkan 1 kali atau 2 kali vaksin ini wajib menyertakan hasil tes bebas COVID-19 antigen ataupun PCR. David, kembali ke Anda di studio. Ya, terima kasih Rizal atas laporan Anda. Nah itu saudara, bagi Anda yang ingin mudik harus tetap diingat syarat